Halo Sobat Literasi, ketemu lagi di cerpen yang ketiga. Kali ini dengan judul Disekap. Kejar, kejar, dia makin naik, sahut anak bertubuh tambun dengan riang. Kakinya melompat-lompat kegirangan di atas rumput dengan sandal gunung berbahan kulit warna coklat yang baru saja dihadiahi oleh neneknya tepat seminggu lalu. Bayi tambun dan kepala plontos sejak kecil, dengan mata agak menyempit, membuat pamannya menjulukinya Boboho. Rambutnya pun baru mulai muncul ketika berusia 3 tahun. Neneknya sangat tidak menyukai panggilan itu. Sering terpancing amarahnya. Ia selalu konsisten memanggil sang cucu dengan nama pemberiannya sendiri. Nama itu juga telah sah tertoreh pada lembaran akta baptis dan akta lahirnya. Tatkala upacara pemandian tiba, suasana sebuah gereja sedikit gaduh, riuh kala itu. Pria dalam jubah hitam membaca sekilas lembaran nama di tangannya. Ia berdiri mendekati di hadapan deretan antrian pasutri yang membawa bayi mereka di hadapan altar. Pendeta tua berkacamata sempat terdiam sejenak, mengernyitkan dahi, melepaskan pandangan pada orang tua bayi di hadapannya. Barulah sekitar 1 menit lepas, ia seolah berbisik menjauhi mik di hadapannya. Dari kejauhan, pendeta itu tampak seperti berkomat-kamit. Nyatanya, dia sedang berdeliberasi dengan orang tua bayi. Bayi mungil itu di hadapannya, dalam balutan hangat jubah putih berendah, bergerak kegirangan. Kakinya menendang-nendang sambil tersenyum. Sepertinya ia baru kenyang. Ia bergerak-gerak pada pangkuan tangan sang ibu. Pendeta juga melihat seolah-olah bayi itu tahu bahwa hari itu adalah hari istimewa baginya. Yang pasti, ia baru saja bangun dan minum susu dari dotnya. Petir angin ribut. Begitu diumumkan, semua para jemaat membasis bak suara lebah yang baru dipukul sarangnya. 3 bulan sebelumnya, orang tua petir sudah lelah akan perdebatan nama itu. Keduanya berserah pasrah dengan wanita tua itu. Angin ribut adalah nama usaha Nenek Mariana yang memberikan kehidupan bagi keluarga, bahkan hingga ayah petir sendiri. Pabrik pengalengan ikan miliknya. Pernah jaya pada zamannya, hampir semua orang mengenalnya. Nama itu diambil karena keyakinan Mariana dan mendiang suaminya Esra. Angin ribut dan petir telah membawa berkat bagi keluarganya. 2 kali petir dan 3 kali angin ribut. Hantaman petir ditemani angin ribut menyambar permukaan laut. Esra muda adalah satu-satunya yang selamat dalam sebuah perahu ketika ia masih anak-anak. Beranjak remaja, angin ribut kembali hadir di hidupnya. Kali kedua mempertemukan dirinya dengan seorang gadis cantik, Mariana, neneknya petir, putri dari seorang relawan. Gadis muda itu turut dibawa ibunya menolong para korban bencana. Angin kencang dan banjir telah melululantahkan kampung Esra. Bencana angin ribut dahsyat terjadi saat ia berusia belasan tahun. Tua, muda, laki, perempuan, dan anak-anak disatukan dalam sebuah atap penampungan tidak jauh dari daerahnya. Angin ribut ketiga telah membawanya potongan kertas. Lembaran koran membuat kisah menarik dan inspiratif seorang pengusaha sukses pengalengan ikan. Ia pun berburu informasi dan berselancar di internet, membelikan berbagai buku, dan mengunjungi pabrik pengalengan ikan milik kerabat jauh di pulau lain. Jatuh bangun, lewati berbagai aral, asa dijadikan tambatan semangat. Perlahan, usahanya bertumbuh mekar. Esra mulai menyadari makna kata petir dan angin ribut dalam hidupnya. Nama itu pula resmi nama usaha didaftarkan ke hadapan hukum. Padang luas menjadi tempat favorit anak-anak penggemar layangan. 3 anak kecil ini mungkin sudah bosan, ingin tempat baru. Tempat yang agak lebih tinggi. Ketiganya sepakat menjauhi padang datar dan anak-anak lain.
Area ini dikenal kaya akan angin. Anak berusia 8 tahun itu berloncat-loncat kegirangan sambil melambai-lambaikan tangannya. Hore, 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 layangannya tinggi. Ayo, terbang gapai bulan. Kertas layangan semakin naik. Cekatan pula kertas bertulangkan bambu berirama memberontak dari uluran gulungan benang pada genggaman tangan mungilnya. Petir berteriak keras-keras tak jauh dari ujung tebing. Memekikkan suaranya dibantu kedua telapak tangan membentuk elips di depan mulutnya. Awan, tarik lagi benangnya. Kakinya gesit mengikuti layangan menjauh dari teriakan sobatnya yang sedari tadi. Blep, ser, blep, gedebuk. Aduh, aduh, aduh. Bintang, bintang. Sudah ya, pulang hayo. Ajak petir. Ajak petir ya. Dari balik rindang dedaunan pohon, sahutan sayup terdengar. Seolah si pemanggil yakin kawannya ada di seberang akan mendengar. Iya, iya. Tunggu sebentar. Petir nggak ada di sini. Balasnya sambil menahan jarum turun benang sambil mengejar arah. Jawaban anak itu terdengar jelas oleh awam, anak yang lebih tinggi. Tidak banyak anak yang terlihat bermain di padang sore itu, mungkin hanya 9 atau 10 orang. Keesokan hari harus masuk ke sekolah, karena bukanlah hari libur. Suasana pasti akan berbeda jika jatuh pada tanggal merah atau liburan sekolah. Areal akan dipenuhi anak-anak. Angin bertiup sekencang-kencangnya. Suara dipantulkan bak tangisan segerombolan babi. Hari sudah hampir jam 5 lewat. Matahari sudah mulai enggan bersinar. Dia telah minta pamit. Anak kecil kurus berwajah tirus sibuk merapikan perangkat permainannya dan merapikannya dalam ranselnya berwarna biru polos. Tampak dari kejauhan, kawannya melambai padanya. Ia pun membalasnya dan berlari mendekati sang kawan. Petir mana? Tanya Awan sembari menatap mata kecil sebayanya. Kukira dia tadi bersamamu, jawab Bintang terheran. Tadi sempat, tapi aku tidak tengok lagi. Bagaimana ini? Ayo kita cari. Keduanya pun mencari-cari kawannya. Hari makin gelap, pandangan mata semakin buram. Mereka sepakat untuk pulang. Petir, 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 petir. Suara kedua anak itu pun bersaut-sautan memanggil nama teman mereka. Hari pun semakin gelap. Keduanya memutuskan pulang dengan wajah ketakutan. Mereka adalah 3 sahabat sejak PAUD. Mereka duduk di bangku sekolah yang sama, satu kelas. Awan dan Bintang gemar bermainan layangan, tapi tidak dengan petir. Dia hanya sesekali mau bermain layangan. Jangan-jangan dia sudah pulang. Tapi petir tidak seperti itu, kau tahu kan? Pasti dia akan pamit kalaupun pulang. Kalau begitu, kita langsung saja ke rumah petir. Siapa tahu dia sudah pulang duluan. Bagaimana kalau dia belum pulang? Aku takut. Nanti dimarahi neneknya. Neneknya galak, ujar Bintang. Dia pernah dimarahi nenek Mariana karena merusak tanaman. Begitu mendekati halaman rumah petir yang hijau, salah seorang anak tiba-tiba mendadak lari menjauh. Awan pun berteriak memanggil-manggil. Bintang! Bin! Berhenti! Jangan lari! Sambil mengejar menyusul kawannya itu. Bintang berlari kencang ke rumahnya dan langsung menutup pintunya. Awan pun berteriak-teriak di depan rumah bercat abu putih itu. Kita harus tanggung jawab. Ayo keluarlah Bin. Bintang. Selepas membasuh tangan dan kakinya, Bintang buru-buru masuk ke kamar dan menutup pintu. Namun suara kawannya masih samar terdengar. Teriakan kawannya itu makin menjadi. Wanita rapi berkemeja tanpa kerah, berlumurkan warna kuning, dengan baju pas di badan. Tampilannya diperindah dengan bawahan kulot 3/4 berwarna putih, berbahan katun, muncul di hadapan pintu. Ada apa, Nak Awan? Sapa ibu muda itu bertanya, tenang dan lembut. Anak itu masih ketakutan, menahan kedua bibirnya dan menggelengkan kepala. Anak kecil itu menunduk ketakutan.
Wanita itu akhirnya berhasil membuatnya duduk di teras, melangkah menuju kamar Bintang. Tidak berselang lama, akhirnya Bintang pun keluar. Awan memulai cerita. Ibu Bintang segera mengambil telepon selulernya. Berselisih waktu lama, ayah Bintang tiba, baru pulang kantor. Sebelum bergegas langsung menuju rumah petir, Ibu Bintang menelepon orang tua Awan. Kebetulan keduanya masih di luar rumah. Mereka berencana akan langsung menuju rumah petir. Perasaan bersalah menggores pada wajah Bintang dan Awan. Ibu Bintang mendapati jawaban gadis kecil dari jendela, menjawab, petir belum pulang. Itu ide Bintang bermain di tempat itu, daerah sepi. Ella, adik perempuan petir, akhirnya membukakan pintu. Rumahnya tampak sepi. Ayah ibunya belum pulang dari kota. Hanya ada neneknya yang terbaring menggigil di tempat tidur. Mendengar suara-suara, Nenek Mariana pun keluar kamar dengan khas kebaya brokat dan sarung bermotif batik bunga. Raut wajahnya tampak pucat. Dari dandanannya ia tampak telah berusaha merapikan diri sebelum menemui tamunya. Ada apa, Nak? Anak saya belum pulang. Mereka sedang pergi. Ella, mana petir? Sedikit menoleh, wanita tua itu bertanya keberadaan cucunya pada Ella yang juga cucunya. Ia belum pulang, Nek. Mariana tidak tahu karena ia seharian terbaring, namun tidak berhasil tidur. Dan baru nyenyak sekitar jam 5 sore. Ella hanya menjawab seadanya, dan Ibu Bintang perlahan menjelaskan setenang-tenangnya untuk mengurangi kekhawatiran wanita tua yang tengah sakit itu. Apa maksudnya? Cucuku belum pulang. Saya sudah telepon barusan ke menantu dan putra ibu. Mutiara dan Nathan langsung bergegas ke kantor polisi, Bu. Suasana makin runyam. Nenek Mariana jatuh pingsan, tapi beberapa menit kemudian berhasil dibangunkan. Ibu Bintang tinggal di rumah petir, menjaga Nenek Mariana dan menunggu hasil. Ayah Bintang mengumpulkan bapak-bapak sekitar dan melakukan pencarian ke tempat kejadian. Kini kedua anak itu tegang dan tertekan. Awan dan Bintang membawa mereka ke padang. Tebing terlalu gelap dipenuhi pepohonan liar, hingga menyerap sinaran senter. Sebidang lapangan rumput yang cukup jarang dikunjungi orang. Kedua anak sekolah dasar itu akhirnya diantar kembali ke rumah. Namun pencarian dilanjutkan. Nama petir dipanggil-panggil saling sahut-menyahut. Ada sekitar 7-8 orang bapak yang mencari sambil membawa senter. Setengah jam kemudian bertambah. Anak muda, ibu-ibu, 5 orang polisi dan orang tua petir, yakni Mutiara dan Nathan pun tiba. Semuanya bergerak mencari hingga tengah malam. Ayah petir meminta warga pulang, karena rata-rata mereka harus bekerja keesokan hari. 5 polisi dan ayah petir mencari hingga subuh. Anak kecil itu belum kunjung ditemukan. Hilangnya petir lekas viral. Hari ketiga pencarian, hilangnya anak SD kelas 2 menjadi tajuk berita di berbagai berita, baik cetak maupun daring. Sejumlah relawan berdatangan memberi bantuan, membawa makanan dan minuman dari daerah sekitar. Tetap saja tidak ada hasil. Duka kehilangan anak itu sekarang menjadi konsumsi semua orang. Ada yang mengaku melihat, kemudian didapati hanya karangan semata. Ia hanya ingin masuk berita, viral dan terkenal. Ada pula menuding keluarga petir ceroboh. Keluarga kaya tidak bisa melindungi anaknya. Ada pula berspekulasi penculikan. Berusaha setenang mungkin, ibu petir dengan harap-harap cemas menunggu deringan telepon. Tapi sia-sia. Memang sebulan sebelumnya, kasus penculikan sedang marak diberitakan. Hilangnya petir menambah geger pemberitaan. Semua kemungkinan diciptakan demi membumbui cerita. Sesuatu akan menjadi berita bagus jika terjadi pada orang kaya. Sepertinya moto itu tepat. Sederet ahli, psikolog, kriminolog, dan pengamat memberi komentar dan opini beragam. Wajah-wajah yang sudah kerap menghiasi layar kaca. Penyidikan terlempar liar dan membuat simpulan petir telah mati. Simpulan yang tidak bisa diterima orang tua petir. Jika petir mati, harus ada jasadnya.
Bagi kami dia masih hidup, ujar Bapak Petir dalam sebuah wawancara televisi. Berita begitu cepat tersebar dengan kecepatan cahaya, menguap dan dengan gampang pula menyurut. Kasus sudah dianggap usai. Kondisi nenek Petir makin jatuh. Bahkan ibunya Petir jatuh sakit juga. Bagi sebagian orang, tetaplah menjadi misteri. Kerabat jauh keluarga Petir berdatangan untuk memberi dukungan. Seminggu kemudian, kasus dilaporkan ke otoritas lebih besar dan penyelidikan semakin serius. Banyak personel diturunkan. Tempelan kertas memuat wajah Riang Petir pada dinding-dinding merekat, di depan kaca toko, pada tiang listrik. Papan pengumuman di tempat-tempat fasilitas umum juga balai kota menggambarkan Petir dalam kaos putih, rambutnya yang ikal hitam pekat. Senyumannya riang khas sang anak membentuk lesung pipi tepat di tengah permukaan pipi kanannya. Anak kecil ditemukan tewas di tepi danau. Orang tua Petir menyangkal. Tes DNA juga menggagalkannya. Keberhasilan sudah terlanjur viral. Banyak pula yang mendapat untung. Pesimis terkadang menghantui pikiran ayah Petir. Berita menyurut, tidak ada yang membahas anaknya lagi. Perasaan, keinginan, dan harapan menyatu hingga melawan logikanya. Dia berharap anaknya masih hidup. Jelas itu bukan mayat putranya. Berita resmi ditemukan mayat Petir menyebar ibarat virus ganas. Temuan ilmiah diabaikan. Hasil tes DNA pertama tidak dipercaya. Tes baru dirilis mengatakan itu adalah potongan tubuh Petir. Penemuan sosok potongan mayat seumuran Petir menjadikan kasus ditutup. Baju milik Petir ditemukan di muara sungai tak jauh dari potongan mayat. Masyarakat dengan mudah menerimanya sebagai kebenaran. Dengan mudah pula melupakan kasus. Sudah 2 bulan lebih, tidak ada petunjuk. Keluarga Petir, teman sekolah, penduduk sekitar, berselimut dalam pilu dan kepedihan. Mereka yakin Petir masih hidup. Gua itu teramat gelap, membuatnya ketakutan. Begitu sadar, anak itu menatap. Matanya telusur di mana ia berada. Tidak ada jawaban pasti. Di mukanya hanya ketakutan. Wajahnya hitam kotor. Kaosnya sudah berlumur tanah. Sandalnya masih menempel pada kakinya. Ia meringis kesakitan. Lututnya dan kakinya mengeluarkan darah. Berulang Petir memanggil nama ayahnya, ibunya, adiknya, neneknya, teman-temannya, hingga Pak Guru. Hening tanpa jawaban. Petir tidak pernah melihat gua sebelumnya. Ia hanya pernah melihatnya di komik dan di kartun. Tidak pernah nyata. Suara tetesan air jatuh menyisir stalaktit. 1-2 burung bertengger. Binatang bersayap itu bukan burung. Matanya dan wajahnya mengerikan. Dia suka tokoh Batman. Tapi tidak pernah melihat kelelawar secara langsung. Lama-kelamaan ia sadar bahwa itu adalah kelelawar. Mirip pada gambar salah satu kaosnya semasa kecil. Dengan perlahan, Petir menyusuri perut gua. Kegelapan dibayangi samar intipan sinar. Langkah kakinya terhenti. Seorang lelaki muda kumal tanpa cukuran tengah duduk di depan api unggun. Merentangkan kedua tangannya menghadap lidah api. Tampak mencari kehangatan. Mulut pemuda itu ternganga. Petir ketakutan. Dan ambil langkah mundur. Tubuhnya merapat ke dinding. Kepalanya tersundul stalaktit. Anak muda kumal berdiri dan mendekat. "Siapa kamu?" tanya lelaki itu mendengar di bawah selimutnya. Cahaya api membuat jelas wajah Petir. Anak kecil itu ketakutan dan merapatkan bibirnya tanpa berucap sepatah kata pada lelaki asing di hadapannya. "Dari mana kau?" "Jangan takut, kau aman. Kau terlihat lapar. Ayo ikut aku." Petir masih saja terdiam. Neneknya selalu menasihatinya agar tidak bicara dan mendekat sama orang yang tidak dikenal, apalagi menerima makanan apapun.
Ditambah wajah seram lelaki itu membuatnya semakin takut. Petir meronta, melepaskan diri dari tangan pria itu. Anak kecil itu berlari menjauh. Tetapi lelaki kumal berhasil menangkapnya dan mengikatnya. "Kau jangan ke arah sana, bahaya. Kau bisa tertangkap," tukas lelaki itu. Anak itu meringis. Keadaan tangan, kaki, dan terikat oleh tali tambang. Petir disuapi pemuda itu. Tapi terkesannya lebih tua dari umurnya. Badannya bau, mungkin sudah lama tidak mandi. Mungkin juga sudah lama tidak tersentuh sabun. Rambut gimbalnya sangat kotor dan menempel. Kulitnya gelap. Petir tidak tahu ia sudah berapa lama di sana. Ia tidak tahu siang atau malam, semuanya gelap. Aku juga sama seperti kau. Ketika aku datang ke sini, aku tidak tahu sudah berapa lama. Ini tahun berapa? Petir menjawab, tahun 2017. Aku terakhir main layangan tahun 2007. Umurku saat itu 7 tahun, mirip denganmu. Penjaga sangat ketat. Aku tidak boleh bicara dengan mereka. Pekerjaanku memasak, mencuci pakaian, dan mengurusi tawanan yang menjaga mereka agar tidak lari. Aku bertindak jahat pada mereka. Semua terpaksa kulakukan. Setelah 2 hari menjadi tawanan, Petir pun mau bercerita bahwa terakhir ia bermain layangan dan ia bersikuku tidak mau memberitahu rumahnya. Kekuatan Petir kembali dengan makanan kaleng milik kawan barunya. Keduanya pun akrab, dan tiba-tiba 3 orang mendadak mendatangi mereka dan mengepung. Ketiganya bertubuh besar. Ada seorang yang unik dengan tanda lahir di bawah mata. Dengan mudah mereka menangkap Petir, dan belakangan ia tahu pemuda berkulit gelap bernama Tutu. Ada sekitar puluhan anak dengan tampilan lusuh dan tak terawat. Mereka duduk lesu dalam sangkar besi besar. Tak satu pun dari mereka berani buka mulut. Petir tidak mengenali satupun dari mereka. Ada seorang gadis kecil lebih muda setahun atau 2 tahun darinya. Kecantikannya masih terlihat walau dalam kucel dan kumuh. Ada 5 anak lelaki lebih kecil. Mungkin mereka masih taman kanak-kanak. 3 lelaki remaja diikat bersama Tutu di luar sangkar. Mukanya bonyok, semua terikat, dengan mulutnya digarisi di isolatif. Begitu bangun pagi, 3 anak telah hilang dari sangkar. "Kau pengkhianat, Tutu. Kau tidak tahu berterima kasih," bentak seorang lelaki berwajah kasar. "Kau kira kau dapat dengan mudah lari. Kau kira kau dapat dengan mudah lari. Sekali lagi kau lari, kutembak kau," ancam lelaki besar berkumis tebal. "Dasar tikus kotor. Makanan pun kau curi." Tendangan pun bertubi-tubi mendarat di perutnya. Darah mengucur dari mulut dan pelipis pemuda itu. Wajah pria itu benar-benar bonyok. Sudah membiru dan tidak berbentuk lagi. Petir tidak sanggup melihat teman barunya. Sembilu mengiris kalbunya. Tutu terus-menerus dipukuli hingga tak bergerak. Manakala jam makan, penjaga masuk ke dalam kurungan besi. Sudah berkali-kali Petir berusaha mengambil kunci dari kantong belakang, tidak pernah berhasil. Suatu hari, dia akhirnya berhasil mengambilnya dan menyembunyikan di tanah. Gemboknya tidak terlalu besar. Petir berhasil mencuri pisau tajam tergeletak di dapur darurat. Petugas itu agak dungu dan mudah dikelabui. Petir pernah pura-pura sakit perut. Ia hanya ingin tahu bagaimana cara lari dari tempat itu. Petir sangat gemar membaca komik detektif. Ia sering bermain detektif sewaktu taman kanak-kanak dengan ayahnya. Bahkan, atribut detektif pun dibelikan ayahnya. Dari kaos hitam ketat, celana berwarna tulang gading, hingga sepatu boot bertali mirip detektif yang ia lihat di televisi. Hingga peralatan detektif seperti teropong dan pistol mainan, stempel untuk sidik jari. Anak-anak dimandikan di sebuah telaga, dan buang air besar juga di sekitarnya.
Itu pun secara sembunyi-sembunyi agar tidak terlihat oleh orang lain. Terkadang juga dimandikan dan buang air besar dalam ember yang disediakan. Mobil berwarna hitam terparkir di depan sebuah warung pada tengah malam. Anak-anak digotong dalam keadaan tertidur akibat obat tidur. Semuanya 5 orang. Tertinggal 7 orang, termasuk 2 orang lebih muda darinya. Petir agak samar dengan jumlahnya. Dan yang pasti dia kini bersama 4 anak seumurannya dan 1 diantaranya perempuan. Rambut gadis itu mungkin dulunya indah, namun kini menjadi gimbal, jarang dibersihkan pakai shampoo. Laura belum terlalu kurus bila dibanding yang lain. Ia belum terlalu lama di sana. Gadis cerdas dan gampang akrab dengan petir. Petir dan Laura pura-pura tidur ketika 5 tawanan diambil. Dia dicekoki obat. Dia berhasil mengelabui penjaga ketika menjulurkan lidahnya. Petir terbangun. 5 temannya masih terlelap. Tutu memberi isyarat dari kejauhan agar petir tidak menelan obat itu. Anak muda itu telah memberitahunya semua kegiatan penjahat tentang anak-anak itu. Kalau kau sudah berhasil keluar dari pickup di depan warung, jangan pernah masuk ke warung. Jauhi dan hindari orang warung. Mereka juga bagian dari komplotan. Ia mengingat kata-kata Tutu, teman barunya. Kau lari terus hingga ke tempat penduduk, menjauh dari warung itu. Ikuti aspal hitam, tapi di balik pepohonan. Dari dalam mobil pickup, ia dan Laura mengintip lubang dan melihat bos penyekap bicara dengan seseorang lelaki bertubuh gemuk. Rambut di atas kepalanya setengah beruban. Baik Petir maupun Laura tidak mengenali kedua orang itu. Petir dan Laura dalam kepayahan berhasil menyayat tali terpal berbahan plastik. Tali itu cukup kokoh disimpulkan pada lubangnya. Mereka nyaris ketahuan. Anak buah penyekap sedang buang air kecil. Ia melirik tanaman bergoyang. Ia pikir itu akibat angin. Semilir angin malam membuatnya lekas-lekas. Suhunya cukup dingin. Senter curian berhasil diselipkan dalam jaket usang yang dipakaikan padanya. Dengan keberanian dan mengingat semangat neneknya, Petir menelusuri kegelapan dengan cahaya kecil. Laura tertatih mengikutinya. Desiran angin menusuk tulang sepasang anak itu. Tidak jua menyurutkan semangat keduanya. Mereka mendadak merunduk begitu mendengar deru kendaraan melaju. Sudah 3 bulan, masyarakat, media daring dan luring sudah mulai melupakan hilangnya Petir. Tapi tidak dengan awan dan bintang. Keduanya sangat bersedih dan masih tetap sama, merasa bersalah. Kedua orang tua dan guru berulang kali mengingatkan, itu bukan salah mereka berdua. Keduanya pun dipertemukan pada psikolog anak di kota. Mereka kerap bermimpi dan mengigau sejak kejadian itu. Sejumlah teman di kelas juga kehilangan Petir. Anak cerdas itu dikenang dengan kepandaiannya dalam mata pelajaran matematika. Ibu dan nenek Petir jatuh sakit. Pipi ayahnya tampak cekung dan kurus. Ayah ibu Petir tidak menyerah. Mereka membayar sejumlah detektif swasta berbeda dan saat bersamaan mencari anaknya. Namun hasilnya tetaplah nihil. Tidak kunjung ada perkembangan. Sesekali keduanya mengambil nafas dan beristirahat. Setelah berjam-jam, mereka mendekati sebuah perkampungan sepi. Hanya ada 3 rumah, itu pun berjauhan. Petir tidak begitu mudah percaya dengan penduduk sana. Bisa saja mereka bagian dari komplotan penjahat. Ayo kita minta bantuan sama penduduk saja, ajak Laura dengan suara lembut. Keduanya tampak lemas dan lapar. Jangan, kita amati dari jauh. Dugaan Petir benar. Ia melihat lelaki penjaga masuk salah satu rumah. Mirip dengan lelaki bertubuh besar dan bertompel yang menangkapnya di gua. Bagaimana nih? Kita tidak ada makanan.
Aku lapar. Kita tenang, Laura. Tahan. Bersabar ya. Nanti hari gelap, aku akan mencuri makanan. Kalau ada, aku akan mencuri telepon genggam. Mereka bersembunyi di balik semak hingga gelap. Petir memberanikan diri mendekati sebuah rumah beratapkan genteng. Hanya 400 meter. Ternyata rumah itu tidak ada penghuni. Pintunya tidak terkunci. Sofa usang dan berdebu, tapi dapurnya seolah baru-baru ini dipakai. Bekas kaleng minuman dan bungkus makanan berserakan di atas lantai. Ada kulkas berisikan minuman teh botol, beberapa bungkus roti basah yang sudah mengering di atas lemari es itu. Ia pun lekas-lekas mengumpulkannya. Petir tidak berhasil menemukan telepon. Ia berlari kembali menemui Laura. Kita harus berpindah. Pasti pemilik tahu kehilangan makanan dan minumannya. Tapi kita belum mendapatkan teleponnya, Petir. Kenapa nggak kamu pergi ke rumah lain? Siapa tahu ada telepon gawai. Aku juga berpikir begitu. Tapi kita harus tunggu agak larut. Kadal melompat ke arah Laura. Mendadak gadis itu berteriak. Petir langsung menutup mulutnya. Kita tidak boleh tertangkap. Anak-anak lain harus kita tolong. Bak tikus liar, Petir memasuki rumah lainnya. Rumahnya kini lebih besar. Dapurnya terbuat dari papan dan tidak terkunci. Suara musik dari komputer gawai terdengar. Seorang lelaki bertubuh besar tertidur di dipan kecil di seberang meja. Wajah Petir girang begitu melihat ada telepon seluler tengah diisi baterai di atas meja. Berjinjit pelan, ia mengambil benda itu. Petir tidak mengenali, wajahnya samar. Lelaki itu membalikkan badannya ke arah dinding. Ia tidur terlelap dan mengorok keras. Setelah mendekat, ia berusaha mengambil dompetnya. 1-2 kali gagal, namun akhirnya berhasil. Begitu melihat citra di kartu identitas, Petir tersadar. Lelaki itu salah seorang penjaga yang memergokinya dan Tutu. Gampang dikenali. Pria memiliki tompel di bawah mata. Ia berpikir harus tetap membawa dompet itu. Bukti untuk membantu detektif. Kedua anak itu berlari sekencang-kencangnya menjauhi rumah itu. Jemputan polisi dan ayah Petir berselang sejam. Haru dan senang Petir memeluk ayahnya. Polisi melanjutkan mencari tempat penyekapan anak-anak lainnya. Mereka tiba, tempat itu sudah kosong. Hanya sisa dapur yang tersisa. Sangkar besi pun telah diambil. Pemilik dompet terbangun untuk ke kamar mandi. Ia mengecek telepon seluler sudah raib. Ia tergesa mencari telepon pintar lainnya, mengecek WA atau SMS, memastikan ada perintah baru dari sang bos. Dia menyimpan persediaan, gawai baru yang dia simpan terpisah. Kali ini ia merasa beruntung. Tergopoh-gopoh ia menghubungi bosnya. Setelah dicari sana-sini wajahnya tambah geram. Rupanya dompet dan gawainya benar-benar hilang. Sang bos marah besar. 2 anak telah lari. Mereka dimarahi kliennya. Dijanjikan 3 anak yang ada hanya 1. Sindikat penculikan anak tidak berhasil dibongkar. Lelaki bertompel tidak pernah ditemukan. Begitu juga dengan Tutu. Petir kembali menjadi sorotan media. Kembali viral. Kisah misteri terkuak, mencengangkan semua orang. Ahli dan pengamat kembali memberi komentar. Petir anak berusia 8 tahun, anak SD, seorang pahlawan. Ia berhasil menyelamatkan putri seorang pengusaha besar yang diculik baru-baru ini. Gadis kecil dengan nilai tebusan besar. Laura dan Petir ditemukan sehat. Wajah Petir muncul di layar kaca. Ia menceritakan tentang gua, Tutu, dan tawanan lain. Ada hal baru dalam berita viral ini. Seorang arkeolog ternama berterima kasih pada Petir. Situs sejarah baru ditemukan, menambah bukti sejarah. Bunker perlindungan tentara Belanda yang tertanam oleh tanah dan semak-semak. Dalam beberapa wawancaranya, Petir menggambarkan pengalaman dalam bahasa yang sama. Kepolosan seorang anak. Banyak pula yang memuji kemampuan berbahasa anak itu. Bahkan, seorang ahli bahasa memujinya sekaligus melemparkan kritik pada pihak lain.
Ia bercelutuk. Kemampuan EYD anak ini melebihi seorang politisi. Anak pintar dan berbakat, patut dicontoh selain keberaniannya. Petir pun bercerita, saya dapat selamat tentu saja tidak luput dari semangat dan keberanian yang saya dapat dari ayah dan nenek. Ibu saya yang tidak letih-letihnya membacakan cerita waktu saya kecil, sehingga membuat saya mencintai aktivitas membaca. Tegasnya dengan senyum menjawab sang reporter. Ia melanjutkan, ya komik dan buku cerita rakyat, tetapi saya paling gemar cerita detektif. Guru di sekolah-sekolah mengubah kisah misteri hilangnya petir menjadi kisah petualangan, teladan, dan heroik yang menginspirasi anak-anak untuk gemar membaca. Demikianlah cerpen kali ini. Cerpen ini dituliskan tanggal 3 September 2017 lalu. Sebuah cerpen petualangan anak. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di cerpen berikutnya. Horas!